Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, kemudian disambut oleh Rasulullah SAW dengan firman-Nya, dengan sabdanya, daging manapun yang tumbuh karena makan harta yang batil, yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Karena itu ma'asyiral muslimin, penting sekali bagi kita untuk mengetahui harta yang haram. Dan setelah dijelaskan oleh ulama ahlu sunnah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan dengan sunnah, maka harta yang haram itu ada dua hal, yaitu yang haram karena bendanya dan yang haram karena cara mendapatkannya. Nah, ini perlu kita pahami secara global bahwa harta yang haram karena bendanya misalnya difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan seluruh hewan yang disembelih untuk selain Allah. Nah, ini bendanya haram. Maka kita harus betul-betul sadar bahwa kalau sampai makan harta yang haram, maka disabdakan oleh Rasulullah, neraka tempat kembalinya. Nah, contoh lagi harta yang haram karena bendanya, makan yang haram karena bendanya. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Setiap yang memabukkan itu masuk di dalam kata khomer, dan setiap khomer hukumnya adalah haram. Nah, ini haram karena bendanya. Ada model haram yang kedua, bendanya halal tapi cara mendapatkannya haram, maka itu juga haram. Nah, bagaimana cara mendapatkan benda yang haram? Secara umum di dalam Islam yang diharamkan adalah yang pertama, haram karena ada unsur kezaliman. Haram karena ada unsur kezaliman. Zalim kepada Allah misalnya, wajib mengeluarkan zakat, tidak dikeluarkan zakatnya, maka seluruh hartanya nanti akan menjadi azab baginya karena seluruh hartanya menjadi haram. Seluruh hartanya menjadi harta yang haram. Allah SWT berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum taknizun. Orang yang menyimpan emas, menyimpan perak, artinya menyimpan harta kekayaan dan tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, beri kabar azab yang sangat pedih. Nanti pada hari kiamat akan dipanaskan di atas neraka jahanam hartanya, lalu dikosokkan di mukanya, di pinggangnya, dan di punggungnya. Lalu dikatakan, ini yang kamu simpan untuk kamu sendiri. Rasakan akibat simpananmu sendiri. Nah, itu kenapa? Karena zalim tidak mengeluarkan hartanya. Karena zalim tidak mengeluarkan harta, tidak mengeluarkan zakatnya. Lagi, muamalah yang haram. Disebabkan muamalah yang haram. Muamalah yang haram itu seperti apa? Yang mengandung riba. Allah SWT berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Karena itu harta bendanya halal, tapi kalau caranya mendapatkan itu ada unsur riba, maka itu juga haram. Dan yang terakhir, muamalah yang haram yaitu yang mengandung gharar, yang mengandung unsur ketidakjelasan. Misalnya jual beli, barang yang ada di dalamnya berbeda, ini nilainya 100.000, ini nilainya 500.000, ini nilainya hanya 10.000, terbungkus di dalam kemasan yang sama, dibeli dengan
harga yang sama misalnya 50.000, kalau untung dapat besar, kalau tidak untung dapat yang sangat rendah, maka ini juga haram. Karena apa? Karena transaksi yang mengandung gharar, yang mengandung unsur ketidakjelasan dan akhirnya menimbulkan penipuan terhadap orang yang rugi dan keberuntungan yang tidak jelas kepada orang yang beruntung. Nah, kesimpulannya bahwa harta yang haram itu terbagi menjadi dua, haram bendanya dan haram karena usahanya. Dan haram bendanya difirmankan oleh Allah, misalnya bangkai, darah, daging babi dan seluruh hewan yang disembelih untuk selain Allah itu haram. Dan haram karena usahanya, misalnya harta yang mestinya dizakati tidak dizakati. Yang kedua, harta yang mengandung unsur riba. Dan yang ketiga, harta atau muamalah yang mengandung unsur ketidakjelasan atau penipuan. Mungkin ini tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.